Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu seperti Indonesia. Indonesia juga disebut sebagai negara yang terletak di Asia Tenggara. Sebuah negara yang merdeka haruslah kita jaga. Negara itu bisa merdeka karena perjuangan para pahlawan terdahulu melawan para penjajah. Mereka membela negara ini sampai titik darah penghabisan. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu bela negara? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai dengan kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bela negara ini sendiri juga sudah tercantum dalam UUD 1945, tepatnya pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan bela negara. Dan pada pasal 30 ayat 1. Isinya, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sehingga, kita sebagai warga negara diwajibkan untuk membela negara kita dari hal-hal yang dapat mengancam negara. Pada zaman dahulu, rakyat Indonesia melakukan aksi bela negara dengan perang melawan para penjajah demi kemerdekaan negara, seperti Pangeran Diponegoro dan Bung Tomo. Mereka bersemangat sekali untuk melindungi negara ini dari tangan-tangan penjajah. Bahkan Bung Tomo pun menyuarakan semangatnya kepada para masyarakat untuk terus berjuang membela negara ini dari para penjajah. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat memiliki tarik dan putih, merah dan putih, maka selama itu kita
ingatkan sekali lagi. Jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semua yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan itu akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Para pahlawan rela memberikan nyawanya hanya untuk kemerdekaan negara ini. Merdeka atau mati. Itulah prinsip para pahlawan pada saat itu. Dengan kegigihan dan semangat juang mereka, akhirnya kemerdekaan Indonesia telah didapatkan. Itulah salah satu aksi bela negara yang dilakukan oleh para pahlawan terdahulu. Namun, pada era milenial seperti sekarang, bela negara tidak perlu lagi dilakukan dengan perang. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan untuk bela negara. Kegiatan-kegiatan yang dapat mengharumkan nama bangsa juga dapat disebut dengan bela negara. Seperti yang dilakukan oleh pemuda-pemuda kita dengan memperoleh prestasi di tingkat nasional dengan membawa nama Indonesia, juga bisa disebut dengan aksi bela negara. Banyak prestasi yang membanggakan, seperti para pemain timnas kita yang memperoleh prestasi dalam ajang pertandingan sepak bolanya, prestasi anak bangsa dalam perlombaan robotik tingkat dunia, penari Saman yang tampil di ajang internasional, dan lain sebagainya. Banyak yang bisa kita kerjakan untuk melakukan bela negara ini, baik dari segi profesi, lingkungan, dan apapun itu. Seorang guru misalnya, guru melakukan bela negara dengan mendidik para siswa untuk menoreh prestasi. Para tentara yang menjaga negara kita agar tetap aman dan damai, dokter yang menyembuhkan pasien, dan lain-lain. Kita sendiri sebagai mahasiswa juga dapat melakukan bela negara. Dengan kita tekun belajar di kampus, aktif berorganisasi dan mencari prestasi, itu pun sudah dianggap sebagai bela negara. Nah, mudahkan untuk ikut andil dalam bela negara? Jadi, kita tidak perlu lagi berperang untuk ikut bela negara. Dengan melakukan kegiatan belajar dan mencari prestasi sebanyak-banyaknya, kita dapat melakukan bela negara. Sekian edukasi tentang bela negara. Terima kasih.